Universitas Tama Jagakarsa berdiri tegak di sudut ibu kota Jakarta. Universitas ini terletak di Jalan TB Simatupang, nomor 152 Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Universitas ini menyediakan pendidikan strata 1, strata 2, dan diploma 3. Saat ini Universitas Tama Jagakarsa memiliki 6 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Psikologi, dan Fakultas Komunikasi. Gedung Universitas Tama Jagakarsa telah dirancang sesuai dengan standar pembangunan gedung sehingga tahan terhadap guncangan baik gempa maupun pembangunan di sekitarnya. Di gedung tersebut telah dilengkapi dengan fasilitas ruang kelas, perpustakaan, ruang administrasi, ruang program studi, ruang dosen, musola, parkir yang luas, minimarket, dan berbagai laboratorium. Tidak hanya itu, Universitas Tama Jagakarsa memiliki tenaga pendidik yang memiliki pengetahuan di bidang keahlian yang unggul serta kepribadian yang baik. Pembangunan Universitas Tama Jagakarsa merupakan hasil dari kerja keras seorang tokoh besar, di mana masa sulit saat sekolah dulu menjadi dasar dan semangat pendirian kampus ini. Berdirinya kampus ini tidak terlepas dari tangan dingin Letnan Kolonel Kopzeni Purnawirawan, Profesor Dr. Andes Haji Tama Sembiring, Sarjana Hukum Magister Manajemen. Pria asal Kampung Tanjung Belang, Kecamatan Payung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Nama yang diberikan oleh orang tua Tama. Tahun 1955 saya masuk agama Islam, diberi nama tambahan Muhammad Tahir. Jadi nama saya menjadi Muhammad Tahir Tama Sembiring. Ayah saya bernama Nuan Sembiring, almarhum. Ibu saya bernama Berita Bru Prangin-Angin, almarhum. Saya bersaudara 6 orang. Saya dilahirkan pada tahun 1938 di Kampung Tanjung Belang. Perjuangan semasa sekolah menjadi latar belakang kecintaannya ke dalam dunia pendidikan, sehingga mendirikan Universitas Tama Jagakarsa. Bapak muda tidak pernah melupakan tanah kelahirannya, desa Kampung Tanjung Belang, dan dia selalu memperhatikan keluarganya di Kampung Tanjung Belang. Dan misalnya kalau ada keperluan kami, dia pun mau membantu kami, keluarga. Seterusnya, sesudah dibikinnya sekolahnya di Jakarta, dia mengajak keluarga dan masyarakat sekolah di Jakarta sampai sarjana. Tama Sembiring mengawali pendidikannya di Sekolah Rakyat Tanjung Belang tahun 1947. Saya mewakili warga desa Tanjung Belang mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan hari ini, karena Bapak Haji Tama Sembiring adalah putra desa Tanjung Belang, karena pada masa mudanya telah membangun fasilitas air bersih dimasukkan ke desa kami. Setelah dari Jakarta, sekitar tahun 80-an, Bapak Haji Tama Sembiring membagikan bibit vanili kepada 100 kepala keluarga.
dan satu keluarga diberikan 50 batang bibit vanili. Kemudian Bapak Haji Tama Sembiring mengirimkan beberapa paket Al-Quran untuk dibaca di masjid. Sebagian dikirimkan atau dibagikan kepada umat Islam di Desa Tanjung Belang. Tama kecil bukan berasal dari keluarga yang berada. Bahkan karena keadaan finansial yang tak begitu baik, keinginan Tama kecil untuk melanjutkan sekolah sempat ditentang sang ibu. Sekolah lanjutan berikutnya dari taman SR, maka saya menangis, lebih baik saya mati kalau tidak sekolah. Teman-teman saya sekolah, tapi saya enggak, saya hempas-hempaskan badan saya, kepala saya. Kebetulan itu kan lantainya itu bukan ubin, kayu. Jadi mungkin agak bisa bergetar juga. Kalau enggak mungkin udah pecah kepala. Gitu. Jadi saya akhirnya dikasih bantuan. Besoknya langsung berangkat ke Kabanjahe. Semangat untuk sekolah membuat Tama kecil rela pergi jauh keluar kampung ke ibu kota Kabupaten Karo, Brastagi, dan meninggalkan orang tua. Ia memilih melanjutkan pendidikannya ke sekolah keguruan karena kecintaannya pada dunia pendidikan. Masa-masa sekolah tidak selalu berjalan mulus bagi Profesor Tama. Selepas pindah ke Brastagi, Tama muda tidak serta-merta bisa melanjutkan sekolah tanpa hambatan. Setelah bersekolah di Sekolah Guru Bawah Persatuan Guru Republik Indonesia atau SGB PGRI, ia terpaksa keluar dari sekolah karena ikatan dinas yang dijanjikan tak kunjung tiba. Ia kemudian kembali ke kampung. Saya nggak masuk ke SGB negeri karena jumlah nilai saya kurang. Maka saya masuk ke PGRI, SGB PGRI Kabanjahe. Kalau raportnya baik, akan diberikan ikatan dinas. Ternyata setelah saya 6 bulan di situ, saya nilainya baik, tapi tidak dimasukkan ke negeri, maka saya berhenti dan saya pulang ke kampung. Karena saya bosan di tempat itu, kalau terus saya nggak kuat biaya. Ayah saya sejak saya lahir terus 3 bulan kemudian meninggal. Setelah pulang ke kampung, Profesor Tama mengulang ujian sekolah rakyat di tahun berikutnya. Hasilnya sangat memuaskan. Setelah masuk sekolah guru bawah atau SGB negeri di Brastagi, ia mendapatkan ikatan dinas. Setelah 9 bulan, ia baru mendapatkan tunjangan dari ikatan dinas, uang sekitar Rp1.450 yang akhirnya dibelikan sepeda. Selepas masuk SGB, dia ingin melanjutkan dengan sekolah guru atas atau SGA. Namun tidak bisa karena dianggap anak nakal. Tak habis akal, Tama muda memutuskan untuk masuk ke sekolah menengah atas yang sekarang dikenal sebagai SMA Negeri 1 Kabanjahe yang berjarak 11 km dari Brastagi. Malang, di bulan ke-6, informasi Tama yang bersekolah di 2 tempat bocor. Ternyata bocor saya masuk SMA. Akhirnya saya dicabut ikatan dinas saya, diberikan kepada teman satu kelas saya bernama Tama Sembiring juga. Dia disebut Tama Baik. Saya disebut Tama Gutul atau nakal. Sekolah di 2 tempat terus dijalani
meskipun tanpa tunjangan dari ikatan dinas. Saat ujian kelulusan sekolah guru bawah, nilainya merah dan akhirnya tidak lulus. Di tahun 1961, Tama lulus SMA. Profesor Tama memutuskan untuk masuk ke TNI atas saran dari sang ayah angkat, Ustadz Ismail Hussein. Meskipun lebih cinta pada dunia pendidikan dan lebih ingin kuliah, beliau mengikuti saran Ustadz Ismail untuk masuk TNI. Selepas diterima di TNI, Profesor Tama pindah ke Bogor. Setelah 9 bulan pendidikan, Profesor Tama dilantik menjadi Capa Bintang Bolong. Tugas sebagai tentara mempertemukan Profesor Tama dengan Haji Utut Saaman, pemilik rumah kos di daerah Setu Babakan, tepatnya di Jalan Jeruk Raya, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Karena sudah cukup umur, Profesor Tama memiliki keinginan untuk menikah. Perempuan yang dipilih adalah putri Haji Utut Saaman. Sosok Haji Utut Saaman yang baik hati dapat menjadi pengganti sosok ayah bagi Profesor Tama. Saya tidak peduli dia cantik, tidak cantik, asal jangan cacat. Kehidupan awal pernikahan yang sulit dilalui di asrama Sipur 8. Dari hasil pernikahannya, Profesor Tama menghasilkan 9 orang keturunan. Kami bersaudara itu 9, 1 meninggal, 8 yang terakhir adalah Dr. Haji Rahmat juga telah dipanggil Yang Maha Kuasa, jadi 7. Tentara itu zaman waktu itu hidupnya sulit, hanya mengandalkan gaji tok. Harus menghidupkan 7, 8 anak ini. Dan di dalam perkembangan kami tinggal di daerah, sebetulnya bisa disebut Chinatown-nya Jakarta itu ya, Pasar Rumput itu. Jadi kita dididik keras, dididik tertib untuk bisa hidup berkembang menjadi orang yang baik. Pagi-pagi jam 4 kita udah dibangunin. Suruh lari didorong pakai mobil ke kolam renang setiap hari untuk melatih disiplin. Dan kita harus punya jadwal kegiatan step by step dari waktu ke waktu sampai malam, dari pagi jam 4 itu sampai jam 10 kita tidur, bangun lagi jam 4. Apa yang kita lakukan? Baik di sekolah juga harus kita laporkan. Jadi jiwa militernya tinggi sekali. Apa yang kita lakukan setiap hari harus kita laporkan. Pada tahun 1995, istri Profesor Tama meninggal dunia. Kemudian Profesor Tama menikah lagi dengan Dr. Randa Haja Misrofingah MM. Mereka dikaruniai 1 putra dan 1 putri. Bapak orangnya sangat disiplin dalam hal pendidikan, khususnya di rumah tangga dalam hal mendidik anak. Contohnya, setiap anak belajar atau sekolah selalu dipantau dari mulai bangun tidur sampai dia mengerjakan tugasnya. Kalau pulang sekolah pun, dari kantor pun dia akan telepon, udah pulang belum anak-anak. Sampai malam pun dalam hal mengerjakan PR pun beliau selalu nungguin. Supaya apa? Anak yakin mengerjakan tugasnya dengan benar. Begitu juga dalam sikap Bapak hal sosial. Bapak orangnya sangat-sangat sosial terhadap kegiatan tiap hari. Beliau berangkat pagi, pulang malam. Seandainya pun ada undangan di tetangga, undangan pemilihan RW, beliau pun sempat hadir untuk ikut menyumbangkan suaranya. Nah, untuk dalam hal ibadah, Bapak seorang yang agamis di mana setiap menjalankan sholat 5 waktu, alhamdulillah sampai sekarang Bapak selalu tepat waktu. Walaupun seandainya pas sibuk sesibuk-sibuknya pun selalu menyempatkan untuk sholat. Apalagi untuk menjalankan sholat subuh. Setiap bangun pagi, dengar azan, langsung beliau ambil air wudhu, sholat. Kemudian menjalankan apa? Panggil anak-anaknya untuk sholat bersama-sama. Walaupun ada kalanya tidak bisa melakukan bersama-sama, tapi tetap beliau selalu aktif dan qanaah. Nama saya Afifah Utami. Saya merupakan anak terakhir dari Bapak Haji Tama Sembiring. Menurut saya, Bapak merupakan
sosok orang tua yang tidak pernah membeda-bedakan anaknya. Sehingga walaupun saya adalah anak yang paling terakhir, saya tidak pernah dibeda-bedakan oleh kakak-kakak saya. Bapak saya selalu memberikan motivasi ke saya agar saya selalu giat dalam belajar, dimanapun itu. Tama Sembiring pernah bergabung dengan Zeni Angkatan Darat. Diawali dengan masuk secapa pada tahun 1961 dan sampai akhirnya pensiun pada tahun 1991 dengan pangkat terakhir Letnan Kolonel. Tahun 1966, Profesor Tama dipindahkan ke Pusat Gudang Induk Zeni. Saya di situ tugasnya bersama bapaknya Waret 3 kita. Saya kenal beliau itu semasa saya masih kecil sebenarnya. Masih saya SMA lah. Karena kebetulan orang tua saya, itu Bapak Endang Sumarna itu dengan Pak Tama itu satu kantor, kebetulan sama-sama itu di Terus Seni Angkatan Darat, itu di daerah Berlan lah. Ya, kami sering ketemu sama beliau itu di kantor gitu kan. Orang tua juga suka cerita juga bagaimana sih Pak Tama Sembiring itu. Orangnya baik hati, tekun, jujur juga. Memang orang keras. Tama Sembiring dikenal sebagai sosok prajurit TNI sejati. Pandangan yang visioner dan jauh ke depan sudah ditunjukkan Profesor Tama sejak masih bertugas di TNI. Tetapi putra pertamanya tidak diizinkan untuk menjadi tentara. Saya mau masuk tentara, mengikuti jejak beliau lah, ingin jadi tentara. Saya masuk Akabri, saya lolos tes Akabri di Jakarta ini. Begitu saya mau berangkat ke Magelang, beliau tahu saya mau berangkat, saya ditarik pulang. Memang dari pertama saya tidak diizinkan sama beliau itu untuk jadi militer, jadi tentara. Jadi beliau kepingin saya sekolah. Nah, cuman saya nggak tahu apa dibalik pikiran beliau dengan memaksa saya sekolah sampai setinggi-tingginya. Jadi itu yang sangat saya berkesan. Kenapa saya dilarang masuk tentara? Ternyata dibalik itu beliau punya pemikiran bahwa ingin membangun sebuah sekolah yang dimana nantinya saya yang harus mengurus itu semua. Impian membangun universitas bukan ambisi pribadi. Kampus yang diimpikan Profesor Tama merupakan kampus yang berdasarkan amanah penderitaan rakyat. Misinya untuk membantu anak-anak yang ingin bersekolah. Dan disitulah yang saya katakan tadi, pada saya terkesan beliau punya kegigihan untuk membangun itu bukan untuk kepentingan beliau. Karena beliau tahu anaknya itu 7 orang, 8 orang ya, anaknya 8 orang, harus sekolah. Coba bisa kita bayangkan kalau sekolah itu masuk perguruan tinggi, 1 orang sampai 8 orang itu membutuhkan biaya berapa. Padahal beliau hanya seorang tentara, seorang perwira menengah, yang jujur, yang tidak ada apa-apa. Dan saya merasakan betul kehidupan kita sehari-hari begitu sulit, hanya makan gaji tentara tok. Beliau itu adalah seorang yang gigih, ya, gigih untuk mencapai cita-cita, terutama di bidang pendidikan ini. Ya. Jadi saya tetap mendampingi beliau mulai berdirinya Universitas Jagakarsa sampai dengan ada waktu yang artinya sampai sekolah kita itu tidak ada izinnya dan beliau tetap gigih untuk memperjuangkannya. Saya tetap mendampingi. Jiwa militer yang berani ditunjukkan Profesor Tama saat awal membangun Universitas Tama Jagakarsa. Bapak cukup berani. Berani artinya menembus sesuatu apapun itu harus dia bisa dan lain sebagainya. Salah satu contoh dia membentuk kampus ini. Membangun kampus ini, pada saat itu saya sudah memegang anggaran, memegang bagian keuangan. Dana sangat terbatas sekali dan saya tahu persis
tidak akan mungkin kita membangun, apalagi dengan udah ada sekarang ini. Jadi pada saat itu memang saya yang melarang lah. Artinya bukan melarang membangun kampus ini, tapi perlu ada waktu, mungkin apakah di 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, ataukah 6 tahun lagi baru kita bangun. Tetapi Bapak menerobos langsung tanpa harus menunggu waktu. Kita harus lakukan perubahan di tahun itu pun tanpa uang yang memang dipegang cukup banyak dan tidak meminjam kepada bank, itu yang ada. Hambatan finansial saat membangun gedung tidak menyurutkan semangat bagi Profesor Tama untuk terus mengabdi pada dunia pendidikan. Perjuangan Profesor Tama untuk membangun kampus membuahkan hasil. Gedung berhasil didirikan. Namun, hambatan tidak berhenti. Izin dari pendirian universitas sulit didapatkan, yang berakibat ditutupnya Universitas Jagakarsa. 15 perguruan tinggi yang ditutup, termasuk Jagakarsa. Hanya satu-satunya Jagakarsa yang bisa hidup sampai sekarang. Atas bantuan banyak pihak dan ketekunan Profesor Tama, Universitas Jagakarsa berhasil didirikan kembali dengan nama Sekolah Tinggi Ekonomi dengan program S1 Akuntansi, Manajemen dan Studi Pembangunan pada tanggal 2 November 1989. Dan pada tahun 2004, Sekolah Tinggi Ekonomi Jagakarsa berubah bentuk menjadi Universitas Tama Jagakarsa. 29 tahun kita di sini. Dari nggak ada gedung ini dan hanya rumah tinggal ini tadinya dibangun menjadi seperti ini. Dan ada kebanggaan sama saya satu. Walaupun kampus ini nggak begitu bagus, saya rasa mungkin satu-satunya kampus yang nggak minjam hutang di bank ya kampus Tama Jagakarsa ini. Jadi ini hanya modal dari mahasiswa untuk mahasiswa. Uang kuliah mahasiswa diperuntukkan untuk mahasiswa, dibangun gedungnya, disiapkan untuk mereka. Jadi bukan untuk Pak Tama Sembiring duitnya itu, tapi untuk kembali kepada mahasiswa. Dan inilah dirasakan. Dari kesini kita datang nggak punya apa-apa, hanya sewa. Sekarang kita punya tanah hampir 3.500 lebih dan punya gedung lantai 5. Ya mudah-mudahan ini berkembang terus. Sejak awal berdirinya, Profesor Tama selalu melibatkan keluarga dalam mengelola universitas ini. Putra-putri Profesor Tama membantu dalam mengembangkan setiap aktivitas kampus ini. Pengelolaan yang bersifat kekeluargaan menjadi kekuatan dari Universitas Tama Jagakarsa untuk tetap maju hingga saat ini. Semuanya anak-anak dan cucu Bapak ulang. Saya ingin supaya kampus itu nanti diurus oleh keturunan Bulang sendiri. Bersama tentunya saudara-saudara. Sampai tua di situ. Mengabdi ke kampus. Oleh sebab itu belajar yang baik. Supaya jangan nanti dianggap Bulang ini nepotisme, kolusi. Karena apa? Masih ada yang lebih baik kok, yang nggak baik dimasukkan gitu. Jadi harus baik, harus pintar. Jelas? Kita juga, keluarga kita, ada yang dikuliahkan di Universitas Indonesia, Fakultas Kedokteran. Semoga nanti ini bisa menjadi cikal bakal untuk berdirinya Fakultas Kedokterannya. Kira-kira Anda semua sependapat dengan Bulang nggak? Sependapat nggak? Bisa rajin belajar? Ya, supaya bisa menguasai ilmu. Karena nanti keturunan Bulang, Haji Tama Sembiring harus keturunannya pintar-pintar semua. Ya, itu. Jadi tidak hanya di kampus kuliah, di luar juga boleh. Tapi
yang berkaitan nanti dengan keadaan di kampus. Dengan adanya kampus ini, Universitas Tama Jagakarsa tidak terkecuali rajin. Sekarang yang rektor supaya betul-betul memajukan kampus itu. Kalau bisa sepanjang masa selama berdiri negara Republik Indonesia. Saya mau nanya dulu sama cucu yang perempuan. Senang enggak dengan adanya kampus? Senang. Nanti mau jadi apa? Jadi dosen. Dosen apa nantinya? Psikologi. Oh, psikologi. Kalau gitu rajin belajar ya. Iya. Saya mau tanya cucu laki-laki, Angga. Senang nggak dengan adanya kampus kita? Senang pulang. Nantinya mau jadi apa? Kayak Bulang jadi profesor. Dan alhasil, alhamdulillah sekarang saya keterima di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Harapan saya adalah semoga Bapak diberikan kesehatan selalu, kampus juga makin sukses, dan saya berjanji ketika nanti saya sudah menjadi dokter, saya akan membuka Fakultas Kedokteran di Universitas Tama Jagakarsa. Soekarno berkata, jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Itulah yang diterapkan Profesor Tama dalam membangun Universitas Tama Jagakarsa. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia mendapatkan kemerdekaan melalui gerilya yang pernah dilihatnya semasa kecil menjadi inspirasi Profesor Tama Sembiring untuk melakukan perjuangan di bidang pendidikan dengan kerja keras, keberanian, dan pantang menyerah. Semangat ini juga berusaha beliau tularkan melalui dibangunnya 2 tugu di kampung halaman beliau di Simpang Tanjung dan Brastagi, tempat perang gerilya pernah berlangsung. Semangat untuk memberikan pendidikan yang layak bagi bangsa Indonesia tidak menyurutkan semangatnya untuk terus belajar. Gelar profesor berhasil didapatkan. Ada seorang perwira berpangkat letkol sudah bisa mencapai pada posisi profesor. Mungkin itu jarang terjadi. Bahkan mungkin seangkatan darat sampai dengan saat ini masih bisa dihitung dengan jari yang sampai dengan profesor. Ya, apalagi ini seorang yang mungkin pangkatnya pamen, letkol, itu sudah luar biasa. Pengabdian yang dilakukan oleh Tama Sembiring mengantarkannya mendapatkan bintang Kartika Eka Paksi Nararya pada tahun 2002. Tidak hanya berkesan di lingkungan TNI, sosok Profesor Tama juga berkesan di lingkungan kampus. Sosok tekun, hangat, bersahaja namun tegas, membekas di hati para sivitas akademik Universitas Tama Jagakarsa. Beliau seorang prajurit sejati lah, ya. Beliau seorang, karena kita punya Sabta Marga, Sumpah Prajurit, 8 wajib TNI maupun 11 ajas kepemimpinan, itu beliau pegang sampai dengan sekarang beliau. Artinya apa? Bahwa kita katakan bahwa beliau dimanapun beliau berada, selama masih aktif maupun selama beliau berdinas maupun setelah pensiun, itu beliau pegang 4 prinsip itu: kejujuran, ketekunan, kesemangat, tidak pernah mata menyerah. Ya, itu beliau pegang betul itu. Sopan santun, etika, menghargai yang di bawah, memberikan semangat kepada anak buah itu di mana-mana, baik kepada keluarga maupun kepada masyarakat. Sivitas akademia itu ada di kampus. Itu pandangan saya terhadap beliau, sehingga beliau katakan beliau itu gigih sekali, sebagai prajurit yang tidak pernah mati gitu.
Saya merasakan kehangatan yang luar biasa hampir 20 tahun. Saya mengajar di sini, begitu baik sekali sambutan daripada pemilik kampus ini. Mudah-mudahan Bapak bisa terkenang semua dengan ini yang ada. Kita pun bisa mengikuti jejak langkah Bapak yang ada. Yang baik pastinya banyak yang bisa kita contoh. Terima kasih sekali kepada Ayahanda. Dengan ini kita anak-anak mudah-mudahan selalu mengenang sampai kapanpun, dan nama Bapak sebagai pendiri dari Universitas Tama Jagakarsa membentuk ini tidak akan habis dimakan waktu. Itu aja. Perjuangan Profesor Tama untuk membangun Universitas Tama Jagakarsa telah memberikan dampak penting bagi masyarakat, khususnya yang telah mengenyam pendidikan di tempat ini. Profesor Haji Tama Sembiring adalah sosok yang saya kagumi. Kenapa? Dia itu berasal dari kampung, sebuah desa di Tanah Karo. Dia bisa memiliki sebuah perguruan tinggi yang namanya Universitas Tama Jagakarsa. Beliau pernah bercerita ke saya, dulu hidupnya sangat susah, tetapi kemauannya sangat keras. Dia bisa sambil bekerja, saya tahu dia dulu pensiunan tentara, dia cerita ke saya. Dia bisa mendirikan perguruan tinggi Universitas Tama Jagakarsa itu adalah perjuangan yang sangat keras. Saya adalah salah satu alumni S2 Magister Manajemen. Banyak hal yang saya dapat belajar di Universitas Tama Jagakarsa. Sampai saat ini saya merasakan manfaat yang sungguh luar biasa kuliah di Universitas Tama Jagakarsa, karena saya dididik oleh para doktor-doktor dan profesor-profesor yang sangat tangguh, yang sangat berpengalaman di bidangnya. Saya bangga kuliah di Universitas Tama Jagakarsa. Pak Prof. Tama Sembiring yang saya hormati, saya ingin memberikan apresiasi kepada Bapak, karena Bapak sudah ikut andil di dalam amanah undang-undang, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, yang mana Bapak membangun lembaga pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Selanjutnya, sebagai alumni, saya kira ini untuk rekan-rekan semuanya yang alumni dari Tama Jagakarsa, suka tidak suka, senang tidak senang, tentunya banyak senangnya, banyak manfaatnya setelah kita belajar di Tama Jagakarsa. Karena banyak ilmu yang kita dapatkan, khususnya sebagai alumni, saya menghimbau untuk rekan-rekan khususnya yang pernah berkuliah di situ, untuk ada satu konsep tentang segitiga emas, yaitu di yayasan, lembaga yayasan. Yang kedua adalah mahasiswa dan para dosen. Yang ketiga adalah alumni atau kami. Ini perlu membangun satu sinergitas untuk boleh berkontribusi, membantu, meningkatkan visi dan misi dari Pak Tama Sembiring, Pak Prof. Tama Sembiring. Sebagai alumni sangat merasakan manfaat pendidikan itu, khususnya untuk membantu tugas dan pekerjaan saya yang saya emban saat sekarang ini. Semoga sukses Tama Jagakarsa. Dibangunnya Universitas Tama Jagakarsa tidak hanya memberikan dampak bagi dunia pendidikan. Dampak baik juga dirasakan oleh masyarakat sekitar kampus Tama Jagakarsa. Tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat diemban Universitas Tama Jagakarsa dengan menyelenggarakan acara bagi-bagi sembako pada Hari Raya Idul Fitri dan penyembelihan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha. Saya Supriyono, warga RT 006, RW 04, Kelurahan Tanjung Barat.
mengucapkan terima kasih kepada Universitas Tama Jagakarsa. Saya mendapatkan sembako, minyak, beras, terigu, dan sama korban. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Tama Jagakarsa karena setiap waktu Idul Fitri dan Idul Adha selalu memberikan sembako dan daging kurban dan sembako lagi di Idul Adha ini. Maka dengan itu saya mengucapkan terima kasih banyak sebagai masyarakat yang tinggal di wilayah ini. Semoga ya kan Universitas Tama Jagakarsa semakin sukses, semakin jaya dan semakin sukses-sukses selalu. Dengan visi dan misi menjadi universitas yang berkualitas, profesional dan menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dengan jiwa entrepreneurship, Universitas Tama Jagakarsa siap mencetak lulusan yang siap bersaing dan selalu menjalin harmoni dengan masyarakat. Universitas Tama Jagakarsa merupakan wujud asa dari Sang Tama, sebuah asa yang tidak akan pernah putus sampai kapanpun juga. Universitas Tama Jagakarsa dengan moto Lamo Gogo. Lamo Gogo dalam arti kata selalu membantu orang, selalu membuat orang senang, dan selalu menyenangkan orang, sehingga dia melakukan semua dengan ikhlas dan ridho. Moto yang kedua adalah Ampera. Ampera dengan pengertian amanat penderitaan rakyat. Jadi Universitas Tama Jagakarsa melaksanakan amanat penderitaan rakyat supaya rakyat Indonesia menjadi maju, menjadi pintar, hebat. Itulah Universitas Tama Jagakarsa. Moto yang ketiga adalah ilmu kudu. Ilmu kudu dalam arti kata yang baik-baik saja. Baik yang mengerjakannya baik-baik. Baik yang prosesnya baik-baik. Baik outputnya juga baik-baik. Jadi dengan dasar demikian, maka Universitas Tama Jagakarsa menjadi universitas yang terbaik di Indonesia.